Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Supriyadi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mereview pertemuan pada pertemuan hari ini, yakni peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Pendirian Bani Abbasiyah terjadi pada tahun 750 sampai 857 Masehi. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam dibuka oleh Abu al-Abbas yang lahir pada tahun yang memerintah pada tahun 750 sampai 754 yang berperan sebagai pelopor. Irak menjadi panggung drama besar itu. Dalam khutbah penobatannya yang disampaikan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah pertama ini menyerukan dirinya As-Safih, penumpah darah, yang kemudian menjadi julukannya. Julukan itu merupakan pertanda buruk karena dinasti yang baru muncul ini mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, di sisi singgasana khalifah tergelar karpet yang digunakan sebagai tempat eksekusi. As-Saffah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah, yang sangat besar dan berusia lama dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Penerus Abu al-Abbas memegang pemerintahan meskipun mereka tidak selalu berkuasa. Orang Abbasiyah mengklaim dirinya sebagai pengusung konsep sejati kekhalifahan, yaitu gagasan negara teokrasi yang menggantikan pemerintah sekuler dalam berbagai kesempatan seremonial. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah terletak pada khalifah setelah As-Saffah. Penulis mengutip Philip Tahitti bahwa masa keemasan atau Golden Prime dinasti Abbasiyah terletak pada 10 khalifah. Hal ini berbeda dengan Badriyatim yang memasukkan 7 khalifah sebagai masa kejayaan Abbasiyah. Jaih Mubarak memasukkan 8 khalifah sebagai masa kejayaan Abbasiyah. Begitu pula Harun Nasution hanya memasukkan 6 khalifah ke dalam kategori sebagai khalifah yang memajukan Abbasiyah. Ke-10 khalifah tersebut yang pertama yaitu As-Saffah yang menjabat pada tahun 750. Yang kedua Al-Mansur yang menjabat pada tahun 754. Selanjutnya yaitu Al-Mahdi yang menjabat pada tahun 775. Kemudian Al-Hadi yang menjabat pada tahun 785. Kemudian Ar-Rasyid yang menjabat pada tahun 786. Kemudian Al-Amin yang menjabat pada tahun 809. Kemudian Al-Ma'mun yang menjabat pada tahun 813. Al-Mu'tasim yang menjabat pada tahun 833, Al-Watsiq yang menjabat pada tahun 842, dan Al-Mutawakkil yang menjabat pada tahun 847. Dinasti Abbasiyah seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam, mencapai masa kejayaan politik dan intelektual mereka segera setelah didirikan. Kekhalifahan Baghdad yang didirikan oleh As-Saffah dan Al-Mansur mencapai masa keemasannya antara masa khalifah ketiga Al-Mahdi dan khalifah ke-9 Al-Watsiq, dan lebih khusus lagi pada masa Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Karena kehebatan dua khalifah itulah dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Diktum yang dikutip oleh seorang penulis antologi, Atsa Alabi, yang wafat pada tahun
1308 bahwa dari para khalifah Abbasiyah ada yang bergelar sang pembuka yaitu Al-Mansur, dan sang penengah yaitu Al-Ma'mun, dan sang penutup yaitu Al-Mu'tadid, yang mana beliau menjabat pada tahun 892 sampai 902. Itu adalah benar. Mungkin sekian review yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.